Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Semoga sahabat-sahabat sekalian selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan dan limpahan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, menarik nih menyimak tentang perdebatan antara pendeta dengan seorang ustadz. Saya menyimak karena memang saya harus banyak belajar. Saya hanya mendengar saja apa dari perdebatan mereka. Yang menarik di sini adalah konsep tentang Trinitas. Saya mencoba menyimak apa yang mereka diskusikan. Ternyata Trinitas itu adalah satu ajaran yang memang dijelaskan oleh mereka. Jadi ada perdebatan di sini tentang konsep Trinitas. Saya mencoba melihat kepada penjelasan Al-Quran. Bagaimana sih Al-Quran memandang konsep Trinitas? Nah, di sini ada pelajaran berlogika ya, sahabat-sahabat sekalian. Berlogika yang tidak mengada-ngada, tetapi kita harus langsung berpijak kepada pengetahuan yang disumberkan kepada Al-Quran. Nah, jadi kalau kita lihat kepada sumbernya di dalam Al-Quran, itu yang berbicara tentang konsep Trinitas. Coba saya bahas di sini yang berkaitan dengan konsep Trinitas itu ada dalam surah Al-Maidah ayat 73. Nah, berlogika Tuhan itu artinya kita harus mengkaji, mencermati bagaimana pola pikir Al-Quran dalam memandang Trinitas gitu. Nah, sementara di dalam Al-Quran ada penjelasan-penjelasan yang rinci. Kalau menurut saya di dalam Al-Quran itu menjelaskan bagaimana konsep Trinitas itu dijelaskan. Nah, jadi di sana memang Al-Quran memberitakan bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari tiga ya, di dalam Al-Maidah ayat 73 ini ada orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari tiga ini termasuk orang yang tertutup, atau dalam bahasa Al-Qurannya di sini kafir. Kafir itu adalah tertutup dari pengetahuan yang benar. Jadi kadang ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah bagian dari yang tiga, maka Allah mengatakan di sini mengabarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tertutup dari kebenaran. Nah, jadi harus bagaimana begitu konsep Trinitas ini dipahami oleh kita. Al-Quran memberikan penjelasan di sini bahwa Tuhan itu adalah tetap esa, Tuhan itu adalah tunggal, dan kita tidak boleh mencoba menggabung-gabungkan Tuhan, menyamakan Tuhan atau mengkait-kaitkan Tuhan dengan konsep apapun, bahwa Tuhan itu tetap harus punya ketunggalan, dan tidak boleh mengatakan bahwa Tuhan itu terdiri dari beberapa unsur, tapi Tuhan itu tetap menjadi satu, Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal. Kemudian dijelaskan lagi di dalam An-Nisa ayat 171 itu, jadi orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu juga bagian dari yang tiga ini termasuk yang melampaui batas. Nah, jadi melampaui batas ini berarti dia sudah loncat pagar, sudah keluar dari pemahaman yang seharusnya dibimbing oleh Tuhan. Pemahamannya harusnya sampai pagarnya di situ, ya dia loncat itu. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu ada tiga unsur, dan dari salah satu bagian unsur itu adalah Tuhan. Nah, ini juga penjelasan di dalam Al-Quran seperti itu di dalam An-Nisa ayat 171, bahwa jangan kamu melampaui batas dalam agamamu. Artinya dalam hal ketuhanan Allah seperti mengindoktrinasikan kepada kita, sudah membakukan kepada kita bahwa Allah itu harus esa, gitu. Allah itu harus terbebas dari segala unsur. Nah, ini makanya ketika
mungkin ada proses terjadi kejadian daripada Nabi Isa. Ini karena Nabi Isa ini kejadiannya memang di luar nalar manusia, maka mungkin saja terjadi ada salah tafsir gitu. Nah, Al-Quran ini mencoba menjelaskan bahwa kenabian Nabi Isa itu adalah satu kejadian yang di luar nalar manusia, tapi Allah memberi pemahaman, memberi pengetahuan. Artinya jikalau itu adalah penyebabku, maka aku bisa melakukan sesuatu. Maka orang yang tidak menikah pun, seorang perawan pun bisa memiliki seorang anak, dan itu adalah melalui kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bukan berarti Allah nanti menjelma menjadi anak itu, dan Allah itu menjadi bagiannya menjadi 3. Nah, ini pemahaman Al-Quran dijelaskan di sini bahwa tetaplah engkau menyembah kepadaku, bahwa orang-orang yang diciptakan itu adalah makhluk-makhlukku dan tidak ada hak bagi mereka untuk disembah, untuk ditaati. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, itulah konsep Trinitas yang ada dalam Al-Quran, dan kami tidak mencoba mengklarifikasi agama lain. Ini hanya mencoba menjelaskan bagi kaum muslimin atau seluruh manusia, umat manusia, karena Al-Quran ini kan diturunkannya bukan hanya untuk kepada kelompok manusia, tapi sebetulnya Al-Quran ini untuk seluruh penghuni bumi ini, artinya semua orang berhak mengetahuinya. Nah, melalui saluran ini saya mencoba untuk menjelaskan bahwa konsep Trinitas di dalam Al-Quran itu adalah konsep yang tidak menjadikan Tuhan sebagai bagian daripada yang tiga unsur, tetapi Tuhan tetap adalah yang Maha Esa, dan Tuhan berkehendak melakukan kejadian apapun. Dan itu kita imani karena kita meyakini bahwa apa yang kami terima, ya informasi dari Al-Quran itu adalah informasi sebagai wahyu dari Tuhan melalui kenabian Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kami tidak bisa mengotak-ngatik, memberikan tafsir-tafsir yang sampai melampaui batas, tapi kami mencoba untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, yang diinformasikan Allah di dalam Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.